Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bahasa naskah dalam hikayat tawadud. Sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu deskripsi naskah hikayat tawadud. Judul naskah ialah Hikayat Tawadud yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Prancis atau Bibliothèque Nationale de France dengan nomor penyimpanan Malayo-Polynesian 67. Adapun naskah Hikayat Tawadud ini masih tersimpan dalam kondisi baik, lengkap, dan mudah terbaca. Naskah memiliki ukuran 184 x 141 mm dengan jumlah halaman 65 halaman, serta setiap halaman memiliki 13 baris. Bahasa yang digunakan untuk menuliskan teks dalam naskah ini ialah bahasa Melayu dengan beberapa bahasa Arab sebagai selingan. Kemudian jenis huruf yang dipakai ialah khatrikah dan bahan naskah ialah kertas Belanda. Adapun bentuk teks ialah prosa dengan tanggal penulisan teks 27 Muharram 1243 Hijriah atau 20 Agustus 1827 Masehi. Serta watermark yang ditemukan pada naskah ini ialah Pro Patria dan C Panekuk serta W dan GBK. Berikut ialah gambar naskah Hikayat Tawadud. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang kosakata sukar yang terdapat dalam naskah Hikayat Tawadud. Yang pertama, kosakata sukar dari bahasa Arab. Pada bagian ini, kata-kata sukar yang teridentifikasi berasal dari bahasa Arab. Ada yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan ada yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apa saja itu? Berikut ini ialah kata-kata yang sudah diserap, yakni ada buruj, akrab, anasir, asad, din, fakih, had, hamam, hamal, hud, jadi, jauza, jima, jisim, kadim, kaus, mansuh, marih, mushtari, mutakin, mizan, nahi, nasih, saur, syarah, sambulat, tahir, takwil, wa, zindik, zohal, dan zohrah. Adapun kata-kata dalam kosakata dalam bahasa Arab yang belum diserap dalam bahasa Indonesia ada amma, atal, hosta, al-jahim, ahtijab, amar, anaba, rid, ararot, afror, ajam, ajeksam, atasir, batriwah, bo'od, binafsaj. Kemudian ada dalu, dobab, fakil, falasifah, fasol, khurab, hadir, harorah, harif, hijama, hiwayah, hud, hunba, ista'id, isyrok, ithnain, jahwa, jar, jazm, maghrib, kalat. Kemudian ada kalim, mantik, mautah, mithal, muakhor, muhkam, munajam, muqaddam, mutasyab. Kemudian ada nalil, narita, nasob, nasoro, komar, robik, dan lain sebagainya. Kemudian kosakata sukar dari bahasa daerah yang ditemukan pada naskah ini teridentifikasi berasal dari berbagai bahasa daerah seperti bahasa Minangkabau, kemudian bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Aceh, dan bahasa Batak. Berikut adalah contoh-contoh kosakata dari berbagai bahasa daerah. Ada kata Araban yang merupakan bahasa dari daerah Minangkabau, kemudian ada hata dari Melayu, gangsir dari bahasa Jawa, kemudian genuk dari bahasa Jawa, karu dari bahasa Aceh, mesem dari bahasa Jawa, munik dari bahasa Batak, dan sejawan dari bahasa Melayu. Adapun kosakata klasik atau arkais yang ditemukan pada naskah ini teridentifikasi merupakan daftar kata yang tidak lazim dipakai lagi di dalam masyarakat, seperti kata baharu, belajar, ceritera, duli,
hantarkan, kahawin, karana, kerana, kucapi, mendengar, rabab, sahaja, seraya, syahdan, dan syah alam. Kemudian pada bagian ketiga ialah pemenggalan kata yang terdapat pada naskah ini ialah sebagai berikut, yakni dipeliharakannya, dihimpunkannya, warnanya, berkehendak, meninggalkan, shola, menyahut, membinasakan, artikanlah perkara. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk huruf yang digunakan untuk menuliskan teks pada naskah ini ialah hotrikah, yakni dengan ciri-ciri hurufnya pendek, sederhana, dan tidak rumit. Sebagai ciri khas, perhatikan huruf sin, ba, dan kaf pada hotrikah, yakni huruf sin tanpa gerigi, huruf kaf yang terkesan seperti satu garis, dan huruf ha yang seperti tidak terlihat. Terima kasih. Itulah bahasa naskah yang terdapat dalam naskah Hikayat Tawadud. Semoga bermanfaat.